Jakarta ke depan tentunya dalam melayani warganya tentunya semuanya harus sudah itu tadi terkoneksi, terintegrasi, dan kemudian lebih nyaman. Sehingga bicara kesejahteraan warganya, mereka dengan mudahnya beraktivitas, lapangan kerja kemudian terbuka lebar, itu tadi cuannya lebih gampang mereka dapatkan Jakarta, tapi tentunya daya saingnya kemudian lebih tinggi lagi. Jadi kalau bicara Jakarta ke depan, ya tentunya targetnya ya bisa setara dengan London, New York gitu. Hai Sobat Cuan, apa kabar? Selamat datang di podcast Cuap Cuap Cuan CNBC Indonesia. Bersama dengan saya, Maria Katarina pastinya. Nah, Sobat Cuan, gimana nih kondisi Sobat Cuan? Apakah baik-baik saja kondisi keuangannya? Semoga selalu baik-baik saja. Dan gimana Sobat Cuan yang ada di Jakarta saat ini? Mungkin lagi kondisinya sibuk gitu ya, atau sedang menikmati Jakarta. Nah, enjoy Jakarta karena hari ini aku akan ngobrol tentang Jakarta yang mungkin nanti ke depannya bukan mungkin ya, tapi memang akan on the way untuk menjadi sebuah kota global. Yang seperti apa sih konsepnya? Kemudian nanti akan seperti apa sih Jakarta maybe 10, 20 years ke depan gitu ya. Di saat Sobat Cuan nanti mungkin udah punya anak gitu dan lagi membesarkan anak, seperti apa Jakarta ke depan. Saat ini Maria sudah bersama dengan Bapak Iwan Takmin, Direktur Utama PT Jakarta Propertindo dalam segmen interview. Hai Pak Iwan, apa kabar Halo, Pak? Baik. Mau say hi Sobat Cuan Pak? Halo Sobat Cuan. Sobat Cuan Jakarta nih Pak ya. Lagi pada ngumpul dengerin podcast kita hari ini. Okay. Pak Iwan sehat Pak? Sehat, Alhamdulillah. Nah aku tadi udah langsung ngasih tahu nih ya ke Sobat Cuan bahwa Jakarta akan jadi sebuah kota global ya. In the way to go to jadi global city nih. Mungkin kalau sekarang kita ngelihat Jakarta nih Pak, sekarang tantangan paling besar kalau dari sisi Jakpro sendiri yang harus diselesaikan agar Jakarta tuh benar-benar jadi kota hunian yang modern, jadi kota global nih yang kayak apa sih, Pak Iwan? Jadi gini, kota Jakarta metropolitan gitu ya, tentunya aktivitasnya juga spesial sih dan sangat tinggi dinamikanya. Nah, dalam beraktivitas warga Jakarta tentunya membutuhkan pertama fasilitas biar mereka bisa bergerak, mobilisasinya bisa lebih nyaman sehingga bisa sampai dari rumah ke tempat kerjanya atau tujuannya. Nah, dalam proses bergeraknya itu, berkegiatan sehari-hari, tentunya ada beberapa aspek-aspek menjadi pertimbangan sehingga yang dapat membuat warga Jakarta ini tentunya nyaman dalam beraktivitas. Ya itu tadi, urusan cuannya lebih gampang gitu ya. Lebih datang ke Jakarta, cuannya gampang. Gampang. Dan mereka juga bisa bekerja fokus dan profesional. Nah, salah satunya adalah kemudian bagaimana Jakarta membangun kawasan-kawasan binaan dari aspek dari konteks urban desainnya itu benar-benar bisa mengakomodir itu. Jadi mereka beraktivitas bangun pagi, kemudian mempersiapkan diri menuju ke tempat mereka beraktivitas atau kerja, mencari rezeki dan lain-lain gitu. Tentunya itu membutuhkan satu timeline atau waktu yang presisi sehingga mereka bisa, warga Jakarta kemudian tidak habis waktunya hanya di perjalanan dan kemudian menjadi efektif lah kegiatan sehari-hari itu. Sehingga Jakarta membangun kawasan bukan cuma fasilitas kerja atau huniannya, tetapi bagaimana connectivity terhadap titik-titik itu. Jadi mulai dari transportasinya, fasilitas huniannya, area-area kerjanya itu bagaimana kemudian bisa terkonek lebih sempurna dan tentunya lebih nyaman bagi warganya. Nah, sehingga dalam hal isu-isu yang berkembang layaknya kota-kota besar, macet, kemudian banjir, dan juga salah satunya itu adalah bagaimana mereka bisa tepat waktu dalam aktivitas itu. Nah, kemudian Jakarta dalam hal ini merabu aspek-aspek itu, isu-isu itu menjadi satu kebijakan. Dari situlah kemudian Jakpro mengambil peran. Pemerintah Provinsi DKI memiliki badan usaha milik daerah yang bergerak di bidang pembangunan atau property developer. Di situ ada Jakpro. Nah, peran Jakpro dalam pengembangan fasilitas kota Jakarta ini itu sangat signifikan.
Jakpro punya transportasi, Jakpro punya fasilitas properti, mulai dari mall sampai juga dengan hunian. Nah, program-program itu tentunya tidak kemudian selesai sampai situ. Akselerasi, kemudian improve yang dilakukan oleh Jakpro, pemikiran-pemikiran, kerjasama dengan pihak-pihak global, internasional maupun domestik, itu terus kita buka, kita lakukan. Sehingga Jakpro menyusun perencanaannya, bagaimana mengembangkan kota Jakarta sebagai kota global ke depan, itu benar-benar matang. Jakpro memiliki posisi strategis di situ, bagaimana mempersiapkan, misal kalau kita bicara sekarang trennya, karena transportasi modern semakin meningkat, semakin disempurnakan oleh Bapak Gubernur, tentunya ada tuntutan-tuntutan bagaimana mengelola kawasan di setiap titik stasiunnya. Ada area publik di situ, kemudian TOD kita bisa bangun, kita bisa desain benar-benar bermanfaat bagi warga Jakarta. Mobilitinya kemudian terwadahi, aktivitasnya terwadahi, keekonomiannya juga ekonomi baru akan tumbuh di situ. Nah, itu menjadi satu rantai. Kemudian jadi semua udah berintegrasi satu sama lain ya, Pak ya. Termasuk inisiasi lahirnya Jack Green juga itu ya. Iya, betul, Pak. Jadi ceritain dong, Pak, nih buat Sobat Cuan nih. Nah, dalam mengembangkan kota global atau metropolitan seperti Jakarta ini, membangun secara masif tentunya ya, baik itu infrastruktur, fasilitas kantor, transportasi, akhirnya ujungnya adalah dampak lingkungannya. Jadi sustainability ya, Pak. Itu sudah kodratnya, jadi membangun masif, membongkar lahan, kemudian muncul bangunan fasilitas baru, dampaknya pasti ke lingkungan. Kawasan sekitarnya atau lingkungan kota itu sendiri secara umum. Nah, akhirnya Jakpro hadir di situ dalam inisiasinya, bukan hanya bekerja untuk proyeknya atau menyelesaikan infrastrukturnya, tetapi ada campaign juga di situ yang kami tekankan. Bagaimana membangun infrastruktur, misal mulai dari level perencanaannya, eksekusinya sampai operasionalnya, benar-benar kita memegang kuat konsep kesinambungannya itu, sustainability-nya, sustainability design-nya, sustainability konstruksinya, sampai dengan operation-nya. Nah, itu yang kita jaga. Lahirlah inisiatif yang kita sebut kalau di Jakpro itu istilahnya Jack Green. Jack Green, kemudian Jakpro melakukan pemetaan. Sampai hari ini Jakpro sudah berperan dalam mengurangi emisi karbon itu seperti apa sih? Ya. Kemudian dampaknya terhadap fasilitas atau infrastruktur yang dibangun Jakpro itu sampai mana sih, seperti apa? Nah, itu kita reduce, kita kemudian memetakan aksi-aksi ke depan bisa lebih rapi, kemudian lebih bisa memegang atau menjunjung kuat sustainability atau green environment itu. Dalam plan Jack Green ini ke depan tuh apa-apa aja nih, Pak? Planning ke depan untuk khususnya untuk Jakarta pastinya. Betul. Ya, Pak ya, supaya makin benar-benar jadi daerah atau kota rendah emisi gitu ya. Plus lagi ternyata sudah beberapa menerapkan juga energi surya dan konservasi energi juga di berbagai aset gitu ya. Nah, ini gimana nih, Pak? Ya, betul. Berarti Jakarta sudah memulai, artinya Jakpro di Jakarta sudah memulai. Betul sekali. Jadi untuk memitigasi atau mengantisipasi dampak pembangunan ini, betul-betul Jakpro mengambil inisiasi atau strategis untuk kemudian bagaimana benar-benar dari level bawah sampai dengan atau level atas sampai di bawah itu menerapkan campaign itu atau strategi itu. Nah, regulasi itu sudah diterbitkan oleh Pemprov DKI Jakarta. Tinggal implementasinya kami di bawah. Nah, badan usaha milik daerah Jakpro seperti Jakpro ini tentunya itu sudah kita terapkan. Jadi misal di aset yang kita bangun, misal contoh di JIS, dalam tahap perencanaannya pun kami sudah menekankan bagaimana nanti kontraktor yang mengerjakan itu punya sertifikasi green. Kemudian dalam mengelola limbahnya, kemudian mengelola material-material konstruksinya benar-benar menerapkan aspek green itu sendiri. Ada sertifikasi dan lain-lain. Dan alhamdulillah sampai dengan operasional kemarin, JIS ini mendapatkan sertifikat green ship atau green building itu grade platinum. Dari situlah kemudian menjadi benchmarking bagi kegiatan-kegiatan atau proyek-proyek lain yang ada di Jakpro. Bukan hanya proyek yang akan berjalan, tetapi yang sudah pun kemudian oleh teman-teman itu dikurasi gitu, dicek sampai ke belakang mana sih aset-aset kita yang memang masih potensi kita selamatkan dari
kata lain kita selamatkan, kemudian kita terapkan konsep green itu. Nah itulah sekarang ada beberapa aset kami, Mall Pluit Junction, kemudian ada pasar Muara Karang yang memang dari tahun 80 sudah tua, kita revitalisasi, kemudian kita benar-benar menerapkan green building itu. Nah itu menunjukkan tekad atau komitmen Jakpro. Tidak kemudian hanya berpikir future, tetapi bagaimana kemudian memperbaiki ke belakang. Semua menjadi satu konsep, yaitu tadi konsep green environment itu. Jakarta kan 400 tahun lebih ya Pak, iya. 400 sekian tahun gitu ya. Jakarta ulang tahun gitu ya. Berarti udah dibilang udah 4 abad sebagai kota dan bertahun-tahun juga menjadi ibu kota negara Republik Indonesia. Apa sih tantangannya untuk mengimplementasikan sebuah plan global city itu, Pak? Ya. Apa sih yang paling harus harus dilakukan sebagai partner pemerintah daerah juga, Jakpro berdiri di sana gitu, seperti apa nih, Pak? Betul, Pak. Jadi menjadi kota global city, saya kira kita semua mengetahui bahwa indikatornya kan banyak. Aksesibilitasnya, kemudian penerapan digitalisasinya, modern gitu ya. Kemudian bagaimana kemudian green city ini bisa diterapkan, semua aspek, semua kaidahnya ada dalam situ. Nah, dalam proses itunya lah kemudian Jakpro dalam hal ini sebagai BUMD akhirnya melihat tantangannya itu sebenarnya bukan sekedar membangunnya, tapi kemudian bagaimana Jakpro membangun mindset-nya, kulturnya, budayanya. Nah, budaya itu kan tidak kemudian bisa sistematis kita rubah gitu kan. Tapi ada proses membangun behavior-nya itu. Nah, dengan hadirnya fasilitas-fasilitas ini yang ada di let's say aset-aset Jakpro lah. Di LRT, di JIS, di Taman Ismail Marzuki Velodrome, kita sudah mulai membangun bagaimana sih membangun orang yang berkunjung ke sana, kemudian orang yang beraktivitas di aset itu, kemudian kita membiasakan mereka memahami, menjalankan kaidah-kaidah sustainability atau green itu, pengelolaan sampahnya, kemudian bagaimana mereka menjaga lingkungan yang ada di sekitar situ, mulai dari situ. Jadi sehingga secara kultur pun terbangun, kultur bagi masyarakat atau warga Jakarta yang menggunakan fasilitas itu. Yang tadinya nggak pernah pakai kendaraan umum karena sekarang sudah ada beberapa perbaikan, akhirnya secara kebiasaan mindset berubah gitu ya Pak ya. Yang tadinya mungkin lebih sembarangan gitu ya untuk misalnya kayak soal sampah dan lain sebagainya, karena sekarang juga lebih mengarah ke sana, jadi lebih teratur gitu ya Pak. So far seperti itu stand positionnya dari Jakpro sendiri ya Pak Iwan ya. Kalau kita lihat ke depan nih Pak, pasti kan butuh kolaborasi. Mungkin Jakpro juga membangun ekosistem kerja juga bareng sama pemerintah, swasta, masyarakat. Ini seperti apa sih bentuk supaya sustainability ini juga berkesinambungan gitu, bukan hanya satu pihak nih, tapi masyarakat tadi mindset-nya kebentuk, begitu ya, pemerintah daerah juga dan pemerintah pusat supportnya juga luar biasa nih, seperti apa Pak? Iya, jadi kita begini. Ini nyambung dengan bagaimana Jakpro kemudian berkegiatan menghadirkan infrastruktur, fasilitas kota, dan lain-lain. Nah, di setiap kegiatan itu, di ujungnya kami membuat satu report, sustainability report. Nah, di situ terungkap semua. Untuk menjaga kesinambungan fasilitas ini, apa yang harus dilakukan? Support needed support, kita butuh support apa dari Pemprov, itu semua ada. Dan kita melaporkannya secara rutin, secara reguler ke pemerintah DKI. Dari situ kan kemudian dilihat untuk menjaga sustainability-nya ini, konsistensinya atau komitmen ini dari fasilitas ini atau dari proyek ini, itu apa yang harus kita butuhkan. Bisa jadi ke depan dibutuhkan regulasi ini. Nah, itu kita sampaikan semua ke Pemprov DKI. Kemudian bagi kami internal Jakpro, apa yang harus kita siapkan mulai dari human capitalnya, kemudian sampai dengan fasilitas-fasilitas kerjanya sendiri itu sudah kita sudah pikirkan, sehingga itu menjadi satu kesinambungan, dukungan regulasinya, kemudian aktivitasnya atau aksi di dalam Jakpro sendiri dalam mengoperasikan, kemudian terbangunlah satu kultur atau budaya yang kita sebut budaya baru bagi Jakpro, menguatkan branding Jakpro dalam komitmennya menjaga green kota ini atau green city atau sustainability dan global, masuk ke dalam global city ya. Itu menjadi satu indikator kota global.
Nah kalau sekarang dengan proyek-proyek yang lagi berjalan ini Pak, khususnya misalnya dari sisi transportasi, pengembangan ruang publik, hunian gitu ya. Nah Jakpro ini melihat seperti apa sih kontribusinya, dan Jakpro juga berada di mana positioning kontribusinya untuk bisa menyambung juga fokus pembangunan selanjutnya, terus masuk juga ke dalam master plan besarnya juga begitu ya. Nah ini seperti apa nih Pak Iwan? Sekarang Jakpro lagi menyelesaikan penugasan pengembangan jaringan LRT. Kita sebutnya LRT fase 1B. Itu dari Rawamangun, Velodrome sampai dengan Manggarai. Wah, nah, enak banget tuh kalau udah jadi tuh Pak. Itu betul. Jadi karena ini jaringan ini terhubung salah satu hub yang paling besar di salah satu hub transportasi yang paling besar di Jakarta, Manggarai. Nah, tentunya dampaknya mungkin kita bisa bayangkan, kita sudah pasti bisa bayangkan bahwa tidak kecil nanti dampaknya. Tantangannya juga pasti lebih besar. Kenapa? Karena mobilisasi orang makin besar nih. Orang kita sudah bisa bilang, orang dari Bogor, dari Bekasi itu sudah dengan mudahnya bisa ke Kelapa Gading dengan menggunakan LRT. Nah itu kan konsep besarnya gitu ya. Nah kami juga membangun dalam hal ini, membangun transportasi ini, kemudian berpikir tidak hanya menambah jaringan, tetapi bagaimana kemudian integrasinya dengan moda transportasi lain benar-benar kita utamakan. Dengan Transjakarta, dengan KRL atau KCI itu sudah kita enak. Nah jadi di situ kan bisa kelihatan bahwa peran Jakpro dalam membangun jaringan ini tentunya dasarnya salah satunya adalah pelayanannya. Bagaimana warga Jakarta bisa menerima atau bisa mendapatkan pelayanan ini lebih sempurna gitu dalam bertransportasi. Kemudian juga selain transportasi ini, Jakpro kemudian terlibat di dalam pembangunan beberapa fasilitas venue atau fasilitas olahraga. Kita punya velodrome, kemudian nanti JIS nanti kita lebih sempurnakan lagi. Nanti ada LRT juga ke sana, ya ke arah Sunter sampai dengan Ancol. Begitu juga dengan MRT dan KRL nanti terkumpul di sana. Kenapa? Karena master plan yang ada di Pemprov DKI bicara transportasi modern, basisnya adalah integrasi. Jadi orang berpindah, warga Jakarta berpindah transportasi, berpindah moda itu dengan mudahnya sehingga mereka bisa mengukur atau beraktivitas dengan waktu yang presisi atau waktu yang tepat gitu. Nah, disitulah kemudian peran Jakpro, bagaimana kemudian jaringan ini bisa benar-benar kita lengkapi untuk kemudian bisa melayani warga Jakarta lebih luas lagi dan lebih maksimal lagi. Kebayang sih enaknya, apalagi soal transport ya Pak ya. Jakpro banyak juga nih punya project di situ, kayaknya kalau transportasi kemana-mana gampang, nggak jadi mager Pak kalau kata anak-anak sekarang. Betul. Mereka jadi bisa ngukur waktunya. Bisa ngukur waktu, jadi lebih tepat waktu gitu ya, dan bisa efisien. Itu yang paling penting kan, tujuannya kan ke situ kan Pak. Nah kalau Pak Iwan sendiri, di experience Pak Iwan, kalau seandainya kita bisa membayang-bayangkan kira-kira Jakarta tuh bakal jadi kayak gimana sih gitu ya, 5 until 10 years gitu ke depan tuh akan kayak gimana sih ya, future city yang seperti apa sih? Mungkin Pak Iwan pernah jalan-jalan kemana gitu, kayaknya kurang lebih kayak gini nih, sister city-nya bentuknya kayak gini gitu. Ini seperti apa Pak? Jakarta itu selain ibu kota, tentunya kita sama-sama sepakat bahwa Jakarta itu kota bisnis gitu ya. Jadi bisa dibilang kalau bicara di US itu Jakarta itu gabungan New York dengan Washington-nya. Di Sydney itu Jakarta itu gabungan Melbourne-nya, atau di Aussie itu Melbourne dan Canberra atau Sydney-nya gitu ya. Jadi lengkap nih di Jakarta kalau bicara statusnya seperti apa gitu. Nah, kalau kita bicara ke depan, Jakarta sudah mencanangkan, Pemprov Jakarta sudah mencanangkan targetnya adalah Global City di ranking 20 nanti. Tetapi di 2028, 2029 itu dari 70 sekarang, 74 sudah naik 70, kemudian target nanti bisa di 50. Nah, bisa dibayangkan, tadi yang kita sudah bahas bahwa Jakarta ke depan tentunya dalam melayani warganya tentunya semuanya harus sudah itu tadi terkoneksi, terintegrasi dan kemudian lebih nyaman. Sehingga bicara kesejahteraan warganya, mereka dengan mudahnya beraktivitas, lapangan kerja kemudian terbuka lebar, itu tadi cuannya lebih gampang mereka dapatkan Jakarta, tapi tentunya daya saingnya kemudian lebih
tinggi lagi. Bagi warga Jakarta, tentunya itu tadi kita membangun budaya atau mindset-nya bahwa mereka harus bersaing, mereka harus hidup bersaing untuk kemudian bisa terlibat di dalam ini. Nah, ke depan bicara Jakarta ya tentunya sebagai misal let's say konteksnya sebagai kota bisnis, ya para investor, para mitra-mitra dari dunia global itu dengan mudahnya datang, berinvestasi dengan aturan yang jelas, dengan jaminan yang jelas, kemudian target-target investasi juga yang tentunya lebih jelas lagi. Mereka bisa menghitung seperti apa ke depan nanti target-targetnya. Nah itu kemudian tentunya masif nih, semakin masif. Tidak hanya kemudian melibatkan APBD untuk membangun fasilitas atau infrastruktur modern, semuanya nanti bisa dibuka. Creative finance, orang bisa datang, kemudian bisa membangun Jakarta dengan mudahnya, bekerja sama dengan skema kemitraan dan lain-lain. Saya kira banyak. Nah, disinilah peran kami Badan Usaha Milik Daerah yang menjadi garda terdepan atau front line untuk menyambut para investor-investor itu untuk kemudian bekerja sama, tentunya dengan skema yang benar-benar prudent gitu ya, sehingga mereka pun nyaman, merasa terjamin dalam penyelenggaraan atau memastikan investasi mereka bisa kembali dan baik bagi mereka. Nah itu yang menjadi kalau bicara Jakarta ke depan ya tentunya targetnya ya bisa setara dengan London, New York gitu. Negara-negara yang udah masuk ke global city duluan gitu ya. Jakarta karena kalau bilang Indonesia selain secara demografi juga sumber daya alamnya kan sangat tinggi gitu. Jadi tentunya menjadi ini bagi mereka target-target yang mereka sudah mungkin punya planning ke depan untuk masuk ke Jakarta. Nah ini pesan nih Pak Iwan buat Sobat Cuan di Jakarta nih ya terutama ya. Apa yang dibutuhkan perannya Sobat Cuan untuk bisa menjadikan Jakarta ini jadi green city, lebih hijau, lebih nyaman gitu ya untuk hari tua, untuk kehidupan mendatang, Pak Iwan? Iya. Kalau bicara kota Jakarta ini sebagai kota bisnis gitu ya, tentunya juga kegiatan-kegiatan ini atau pelaku-pelaku yang menjadi penentu bagaimana Jakarta ini kemudian lingkungannya bisa ramah, bisa terjaga. Kita bicara sustainability itu peran yang menjadi garda terdepannya adalah orangnya, people-nya, karena mereka lah pelaku-pelaku semuanya. Kegiatan-kegiatan itu berdampak terhadap lingkungan itu dan itu rutin kan. Nah, disinilah kemudian kita perlu meyakinkan bahwa warga-warga Jakarta atau siapapun yang beraktivitas di Jakarta ini tentunya harus kita samakan mindset-nya bahwa menjaga lingkungannya itu adalah awalnya dari kita sendiri atau masing-masing. Nah, dalam berkegiatan itulah kemudian tentunya aspek itu yang mereka pegang gitu ya. Tetapi juga tidak kemudian bisa berjalan sempurna kalau kemudian fasilitas-fasilitas yang ada di sini itu tidak mengakomodir itu. Ya, salah satunya mereka naik angkutan umum harus lebih nyaman, kemudian modern gitu ya. Mereka bisa nyaman berpindah dengan tepat waktu gitu sehingga mereka terjaga aktivitasnya gitu, sehingga mereka kemudian bisa mengkondisikan bahwa ya saya harus tetap menjaga fasilitas ini, kemudian bisa eksis, bisa sustain ke depan. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana kemudian regulasi-regulasi ini kemudian bisa menguatkan, bisa mendukung, bisa memfasilitasi mereka, sehingga warga Jakarta atau siapapun yang datang ke Jakarta atau hidup di Jakarta itu harus merubah mindset-nya atau budayanya menjadi warga global. Kan bisa kita lihat tuh di kota-kota global yang ada di Eropa atau memang di Amerika misal gitu, budaya-budaya yang mungkin kecil tetapi kemudian berdampak signifikan terhadap lingkungan itu sendiri. Sampahnya, kemudian bagaimana kemudian mereka juga bukan hanya memanage sampahnya tetapi menjaga fasilitas-fasilitas yang ada di situ, vandalisme dan lain-lain. Kemudian juga bagi pelaku bisnis, pelaku usaha yang ada di Jakarta, baik mulai dari terkecil usaha kecil itu sampai dengan yang besar, itu tentunya juga harus terlibat di dalam itu. Salah satunya adalah menghadirkan pola bisnis atau pola sistem ekonomi yang green, sehingga ya contoh kecil lah, GoFood itu atau makanan-makanan yang kecil siap saji itu, bagaimana kemasan-kemasan mereka kemudian bisa
memegang atau memegang prinsip green itu sendiri, sustainable itu. Jadi tentunya akhirnya regulasi yang diterapkan atau kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh Pemprov DKI semua berdampak dirasakan sampai dengan level bawah, dari atas sampai bawah. Jadi tidak mentok atau tidak ketahan di satu level gitu ya. Nah, itulah yang kemudian mereka harus dipahami bahwa membangun Jakarta tidak hanya membangun fasilitas, tapi membangun people-nya juga. Betul. Membangun orangnya, mindset-nya, kulturnya. Nah, itu akan tidak bisa terbangun kalau tidak ada dari masing-masing. Dan mindset masing-masing. Harus terbentuk. Itulah kemudian harus, ya memang prosesnya akan ada. Membangun behavior itu kan menantang gitu. Betul. Menantang. Nah, kami juga sebagai badan usaha akhirnya harus melakukan campaign itu. Makanya lahirlah Jack Green ini. Jack Green ini tentunya menjaga konsistensi komitmen itu salah satunya. Kita tunggu ya Pak, Makasih. seperti apa nanti Jack Green ke depannya untuk masyarakat Jakarta gitu ya. Dan butuh juga partisipasi seluruh Sobat Cuan gitu yang ada di Jakarta maupun yang kerja di Jakarta nih. Karena kan banyak yang lintas provinsi nih ya kerjanya ya. Juga ikut mensupport pembangunan di Jakarta. Gitu ya Pak. Thank you so much. Makasih. Pak Iwan Takwin, Direktur Utama PT Jakarta Propertindo udah ngobrol-ngobrol di Cuap-Cuap Cuan. Jangan bosan-bosan ya Pak ya. Memberikan insight juga untuk Sobat Cuan. Dan terima kasih banyak juga Sobat Cuan udah dengerin interview kita hari ini. Jangan lupa kita ada Fresh from the Oven di Spotify, juga ada di YouTube channel kita di Cuap-Cuap Cuan, dan juga jangan lupa follow Instagram kita di @cuap_cuan. Terima kasih banyak udah dengerin hari ini obrolan Maria dan juga Pak Iwan. Kami berdua pamit. Bye-bye Sobat Cuan.